Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal Zailani SHMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Agni Azahra dengan nomor induk mahasiswa 03200077. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya pembahasan materi kali ini mengenai penguatan rantai nilai halal. Adapun anggota kelompok kami yaitu: perkenalkan, nama saya Dea Mutiara dengan NIM 03278. Perkenalkan, nama saya Kania Marsufia dengan NIM 03279. Nama saya Media Ayu Anggraeni dengan NIM 03200067. Kenalkan, nama saya Almira Jalani Putri dengan NIM 03200071. Perkenalkan, saya Sekar Ramsa Sabila dengan NIM 03200070. Perkenalkan, nama saya Elvira Fitriani. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada klaster makanan dan minuman halal yang akan dipaparkan oleh Dea Mutiara. Yang kedua ada pariwisata halal yang akan dipaparkan oleh Kania. Yang ketiga ada fashion muslim yang akan dipaparkan oleh Media Ayu Anggraeni. Yang keempat ada klaster media dan rekreasi halal yang akan dipaparkan oleh Almira. Yang kelima ada klaster farmasi dan kosmetik halal yang akan dipaparkan oleh Sekar Arum. Dan yang terakhir ada energi terbarukan yang akan dipaparkan oleh Elvira Fitriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klaster makanan dan minuman halal. Dua hal tersebut merupakan kebutuhan setiap insan. Bagi muslim, makanan dan minuman halal adalah keharusan karena keduanya merupakan ketaatan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, perkembangan makanan dan minuman halal. Industri makanan di Indonesia telah berkembang pesat dengan aneka produk. Dalam rantai makanan halal, produk pertanian merupakan supplier yang berada pada sisi hulu dari rantai makanan halal. Selanjutnya, ada peluang dan tantangan pengembangan klaster makanan dan minuman halal. Menanggapi standarisasi produk halal, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal di setiap negara menjadi hambatan industri makanan halal Indonesia untuk menembus pasar internasional. Selanjutnya yaitu ada strategi khusus makanan dan minuman halal, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi ke-1 yaitu penguatan pasar dalam negeri, strategi kedua yaitu disertifikasi persetujuan ekspor dan spesialisasi produk. Strategi yang ketiga yaitu memperkuat dan meningkatkan halal industri. Yang terakhir yaitu ada Quick Win Cluster makanan dan minuman halal, meliputi yang pertama yaitu pelaksanaan percepatan regulasi terkait halal industri seperti rancangan peraturan pemerintah terkait BPJPH. Yang kedua yaitu sistem informasi halal. Yang ketiga yaitu halal center dan lembaga penjaminan halal untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Klaster pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Ada 2 faktor pendukung pariwisata halal. Yang pertama, faktor internal, adanya keberagaman sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Selain itu juga, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih 17.508 pulau. Yang kedua, dalam faktor eksternal ini terdapat 3 faktor, yaitu 1. Global Muslim Travel Index yang diterbitkan pada April tahun 2018 menunjukkan peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari ketiga menjadi kedua pada tahun 2017 hingga 2018. 2. Industri pariwisata halal di Indonesia memperoleh penghargaan di ajang World Halal Tourist Award tahun 2016. 3. Segi kunjungan wisatawan. Selanjutnya, peluang dan tantangan pengembangan klaster pariwisata halal. Jika dilihat dari value chain, industri pariwisata halal tidak bisa dipisahkan dari industri pendukungnya.
atau dalam hal ini dimasukkan menjadi rangkaian entry point yang terdiri dari destinasi pariwisata, alat transportasi, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, serta travel and tour. Dan jika dilihat berdasarkan ekosistemnya, terbagi menjadi 5, yaitu permintaan dan pasar, teknologi dan informasi, regulasi, pembiayaan, riset, dan pengembangan. Selanjutnya, strategi khusus klaster pariwisata halal diantaranya 1. Wisata keluarga dengan integrasi alam, budaya, dan pusat perbelanjaan terpadu. 2. Wisata berkualitas internasional dengan harga terjangkau. 3. Intensifikasi promosi dengan media sosial, e-commerce, dan eksibisi. 4. Pengembangan kelembagaan pariwisata halal. Dan yang terakhir, Quick Wins Cluster Pariwisata Halal. Menyusun paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan dan melakukan branding pariwisata halal melalui media sosial dan eksibisi, serta merumuskan dan mengesahkan undang-undang tentang pariwisata halal. Yang menjelaskan tentang klaster fashion muslim. Klaster fashion muslim, kondisi global dan nasional. Industri fashion saat ini menjadi subsektor dari bidang ekonomi kreatif. Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf mencatat pada tahun 2016. Bisa dilihat pada grafik 3.1, yaitu tentang kontribusi industri fashion terhadap perekonomian, dan grafik 3.2, yaitu tentang PDB dan laju pertumbuhan sektor fashion. Jika dilihat dari tren 2014 sampai 2016, kontribusi sektor fashion terhadap PDB nasional cukup stabil, kisaran 1,35 sampai 1,34%. Sedangkan kontribusi terhadap PDB ekonomi kreatif mengalami penurunan pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena meningkatnya share subsektor lain seperti televisi dan radio, aplikasi dan game, developer, serta penerbit. Posisi fashion muslim Indonesia di dunia. Secara global, pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam top 10 G indikator bidang fashion muslim dan menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan pengeluaran muslim aparel tertinggi. Dari perkembangan fashion muslim di Indonesia, pada tahun 2010 merupakan periode awal industri fashion muslim mulai menggeliat. Sampai dengan tahun 2015, berbagai ajang Fashion Week diselenggarakan untuk memperkenalkan variasi produk fashion muslim. Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2016 mencatat 3 masalah yang terdapat pada sumber daya manusia di industri fashion. Yang pertama, rendahnya daya saing sumber daya manusia karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki skill khusus di bidang teknis sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua, kesadaran terhadap aspek keselamatan kerja masih rendah. Yang ketiga, tenaga sumber daya manusia belum disiplin untuk mematuhi standar kompetensi kerja yang berlaku sehingga produktivitas menjadi rendah. Quick Wins Cluster Fashion Muslim ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan Business Matching Forum adalah pertemuan yang bersifat antar pebisnis, agen dengan calon investor atau partner. Yang kedua yaitu kampanye cinta produk fashion muslim karya anak bangsa melalui berbagai media dan komunitas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan promosi yang bertaraf internasional dan berpartisipasi pada event fashion muslim internasional. Pelaksanaan Quick Wins ini diharapkan searah dengan Quick Wins utama berupa penguatan kerjasama ekonomi internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang klaster media dan rekreasi halal. Klaster media dan rekreasi halal. Industri media dan rekreasi saat ini menjadi subsektor ekonomi kreatif yang potensial. State of the Global Islamic Economic Report 2018-2019 menyebutkan angka USD 209 miliar. Uang sebanyak itu dimanfaatkan Muslim menghabiskan waktu untuk media dan rekreasi pada tahun 2017. Pada 2023 nanti, Muslim diperkirakan menghabiskan USD 288 miliar untuk hal yang sama. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk media dan rekreasi halal berada di peringkat 6 dengan nilai USD 8,8 triliun. Kekuatan dan kelemahan di klaster media dan rekreasi halal.
Untuk di bidang sumber daya manusia, kekuatannya adalah anak-anak muda kreatif di Indonesia, banyak yang sudah terjun di media dan melek akan teknologi. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya riset sehingga kompetensi sumber daya manusia belum memadai. Dan untuk di bidang industri, kekuatannya adalah jumlah perusahaan startup tumbuh dengan cepat, dan untuk kelemahannya adalah teknologi media masih belum memadai dan mahal. Untuk di bidang distribusi, komersialisasi, dan promosi, kekuatannya adalah tingkat interaksi dengan media aplikasi semakin tinggi, dan kelemahannya adalah pemasaran produk belum maksimal. Strategi khusus klaster media dan rekreasi halal yang pertama adalah peningkatan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua adalah industri media dan rekreasi halal nasional yang menjadi andalan di pasar ekspor dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta kemampuan dalam inovasi dan diversifikasi produk. Yang ketiga adalah terbentuknya pusat media dan rekreasi, proses produksi, saluran distribusi atau pemasaran dengan memanfaatkan teknologi industri 4.0. Yang keempat adalah terjadinya forward dan backward linkage untuk menghasilkan nilai yang tambah yang tinggi. Yang kelima adalah terbentuknya ekosistem bisnis dan ekosistem kebutuhan konsumen melalui SEO branding dan SEO marketing, serta jaminan kemudahan dalam memulai usaha dan iklim investasi yang pro-bisnis. Yang keenam adalah kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bukan bank, serta kemudahan berinvestasi. Quick wins klaster media dan rekreasi halal yang pertama adalah pemanfaatan media dan rekreasi halal dalam mendukung branding industri halal. Yang kedua adalah pembentukan sektor unggulan dan prioritas media dan rekreasi. Dan yang ketiga adalah mendorong terciptanya skema pembiayaan media dan rekreasi halal. Di sini saya akan menjelaskan tentang klaster farmasi dan Klaster farmasi dan kosmetik halal. Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kontribusi PDB, kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami kenaikan selama 5 tahun. Selama kurun waktu 2014 hingga 2017, nilai pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2015 dengan tambahan nilai mencapai 11.651,1 miliar rupiah. Sementara di tahun 2018, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada triwulan 3 tercatat pada angka 3,91% YoY. 5 kunci utama mengembangkan industri kosmetik global. 1. Kecantikan yang telah menjadi gaya hidup. 2. Aspek kebersihan, kesesuaian dengan etika dan kecantikan yang inklusif. 3. Pengalaman dan pemberdayaan. 4. Digital dan teknologi yang digencarkan. 5. Berkembangnya persepsi premium pada produk kosmetik. Beberapa aspek peluang dan tantangan berdasarkan ekosistem yaitu permintaan dan pasar, teknologi dan informasi, regulasi, kerjasama dengan sektor lain, pembiayaan, dan R&D. Terdapat 4 strategi khusus, diantaranya adalah 1. Halal value literation, 2. Menjadi market driver produk kesehatan dan kosmetik halal, 3. Konsolidasi pasar dalam negeri, 4. Sinergi. Quick wins klaster farmasi dan kosmetik halal. Dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media seperti sosialisasi, kerjasama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan LPPOM terkait peredaran obat dan kosmetik halal, pengelompokan bahan baku yang terindikasi tercampur atau mengandung bahan haram atau tidak jelas status halalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klaster energi terbarukan. Yang pertama, ada kondisi global nasional klaster energi terbarukan. Secara global, kebutuhan akan energi dalam kehidupan manusia diprediksi akan meningkat hingga tahun 2017. 80% manusia tergantung pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Perbandingan jumlah pasokan energi pada laporan World Energy Balance 2018 menunjukkan peningkatan yang secara signifikan. Secara universal, peningkatan pasokan bahkan bertambah lebih dari 100%. Uniknya ada fenomena pergeseran pada pemasok. Pada tahun 1971, 60% energi di dunia dipasok negara-negara OECD. Sedangkan 23 kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 62%. Perubahan-perubahan yang didapatkan bahkan terjadi kurang dari 3 dekade terakhir. Informasi ini dapat menjadi tanda bagaimana dinamisnya pemasok energi secara global. Tahun 2018 ditargetkan investasi sektor EBTQ bisa mencapai
mencapai 2 miliar US dollar. Jumlah ini meningkat 49,2% dibandingkan pencapaian investasi tahun lalu sebesar 1,34 miliar. Direktur Panas Bumi Kementerian ISDM Ida Nurhayati Fanahari menyatakan target investasi EBITDA meliputi investasi energi sebesar 5 juta US dollar dan investasi bioenergi sebesar 72 juta US dollar. Lalu investasi aneka EBT sebesar 718 juta US dollar dan investasi panas bumi sebesar 1,21 miliar US dollar. Namun, hingga akhir ini triwulan pertama 2018, realisasi investasi sektor EBITDA baru mencapai 294 US dollar atau 14,7% dari target 2018. Yang kedua, ada peluang dan tantangan pengembangan klaster energi terbarukan. Rantai nilai energi terbarukan dimulai dari kesediaan sumber daya alam sampai dengan pemanfaatan akhir dan energi sendiri. Keunggulan Indonesia adalah memiliki sumber daya yang melimpah dalam mengimplementasikan energi terbarukan. Hal ini dapat disediakan secara lokal. Lainnya adalah payung kebijakan di skala regional dan nasional. Potensi ketersediaan sumber energi terbarukan di Indonesia beragam dan cukup besar. Juga teknologi yang sudah ada untuk pengembangan energi terbarukan relatif mudah dipelajari untuk mengimplementasikan. Yang ketiga, ada dukungan terhadap industri halal. Adapun untuk mendukung tercapainya visi Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia, klaster energi terbarukan dapat menjadi katalisator untuk pengetahuan halal rantai nilai. Dilanjut lagi, hasil industri energi terbarukan dapat dimanfaatkan oleh industri halal yang dapat dikontribusikan untuk meningkatkan rantai nilai halal. Telah dipaparkan sebelumnya, salah satu pengguna energi terbesar adalah dari sektor industri. Sinergi pemanfaatan energi terbarukan oleh sektor-sektor yang ada dalam ekosistem industri halal dapat mendukung peningkatan ekonomi yang berkelanjutan secara jangka panjang. Energi terbarukan dapat dimanfaatkan diantaranya oleh industri halal berikut. 1. Makanan dan minuman halal. 2. Fashion muslim. 3. Pariwisata halal. 4. Farmasi dan kosmetik halal. 5. Media dan rekreasi halal. Selanjutnya yang keempat, strategi khusus klaster energi terbarukan yang dibagi menjadi 8 strategi. Terjadinya 1. Terjadinya hubungan berkesinambungan dalam rantai nilai industri energi terbarukan untuk menghasilkan sustainable energy. 2. Terciptanya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di sepanjang rantai nilai industri energi terbarukan dengan memaksimalkan peran universitas, bisnis, dan asosiasi. 3. Terciptanya industri energi terbarukan nasional yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta kemampuan dalam inovasi dan diverifikasi produk. 4. Terbentuknya ekosistem bisnis dan ekosistem kebutuhan konsumen melalui co-branding dengan industri halal, peningkatan awareness, serta jaminan kemudahan akses dan informasi terhadap energi terbarukan. Kelima, terciptanya inovasi dan proses produk untuk pengembangan industri dan kolaborasi dengan industri lain. 6. Terciptanya kemudahan akses dan pembiayaan dalam lembaga keuangan bank maupun bukan bank serta kemudahan berinvestasi. 7. Terlaksananya implementasi teknologi untuk produksi energi terbuka serta untuk keperluan distribusi, komplementasi dan promosi. Yang ke-8, tersedianya peraturan yang mendukung untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan terbarukan. Dan yang terakhir ada quick wins cluster energi terbarukan, yaitu ada 3. 1. Kampanye terhadap keunggulan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi nasional. 2. Terciptanya kemudahan akses dan skema pembiayaan yang menarik untuk mendukung energi terbarukan. Yang ketiga, mengadakan riset dan publikasi mengenai energi terbarukan dan potensi kolaborasi dengan industri lain dalam rantai nilai halal yang dapat diaplikasikan di Indonesia, terutama pariwisata halal. Dengan demikian, dari semua materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi berbagai hal yang halal sebagai pendorong utama dalam menjaga HVC atau Halal Value Chain. Selain itu, penguatan kerjasama ekonomi internasional diperlukan untuk menyepakati standarisasi global produk dan sertifikasi halal.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.